Selamat hari ini. Saya ingin berbicara tentang makanan yang dipercaya dapat meningkatkan rezeki jika dinikmati selama periode yang sangat istimewa. Menjelang akhir tahun hingga tahun baru, kita semua merayakan Natal dan Tahun Baru, bukan? Ini adalah waktu dalam setahun di mana kita paling merasakan semangat musiman dan menjadi lebih peka terhadap tradisi-tradisi di negeri kita. Mungkin sebagian dari Anda sudah berpikir tentang perayaan Imlek di bulan Februari dan mulai merencanakan hidangan khasnya. Tapi, tahukah Anda? Sebelum itu, ada sebuah periode yang sangat penting yang disebut masa tenang bumi atau puncak musim dingin. Jadi hari ini, saya akan menjelaskan dengan saksama apa yang sebaiknya Anda lakukan selama periode penting ini. Mohon simak hingga akhir ya. Masa tenang bumi di musim pancaroba. Pertama-tama, mari kita bahas tentang masa tenang bumi. Anda mungkin sudah familiar dengan tradisi menyantap hidangan tertentu saat perayaan besar, seperti ketupat saat Lebaran. Namun, sebenarnya, ada periode transisi musiman yang terjadi 4 kali dalam setahun, bukan hanya sekali. Periode ini ada sebelum awal musim semi sekitar Februari, awal musim panas sekitar Mei, awal musim gugur sekitar Agustus, dan awal musim dingin sekitar November. Konsep masa tenang bumi ini berasal dari filosofi kuno Tiongkok tentang yin-yang dan 5 elemen. Menurut kepercayaan ini, alam semesta terdiri dari 5 elemen: kayu, api, tanah, logam, dan air. Setiap musim juga memiliki elemennya sendiri. Musim semi adalah kayu, musim panas adalah api, musim gugur adalah logam, dan musim dingin adalah air. Nah, di antara pergantian musim tersebut, elemen tanahlah yang berkuasa. Periode inilah yang disebut masa tenang bumi. Yang akan kita bahas kali ini adalah masa tenang bumi yang terjadi sebelum Imlek awal musim semi. Pada tahun 2026, periode ini berlangsung selama sekitar 18 hari, dari tanggal 17 Januari hingga 3 Februari. Hal yang tidak boleh dilakukan selama masa tenang bumi. Selama periode ini, dipercaya bahwa salah satu dewa penguasa alam, yaitu Sang Hyang Antaboga, dewa bumi dalam mitologi kuno Jawa, sedang bersemayam di bumi. Mengganggu tempat peristirahatan beliau dipercaya dapat mendatangkan kemurkaan. Sang Hyang Antaboga adalah dewa yang menguasai tanah, dan lokasi peristirahatan beliau berubah seiring musim. Pada musim semi, beliau berada di area dapur tradisional, Pawan. Musim panas di gerbang, Gapura. Musim gugur di sumur, dan di musim dingin, beliau beristirahat di halaman rumah, pekarangan. Oleh karena itu, melakukan pekerjaan konstruksi yang berhubungan dengan dapur, gerbang, sumur, atau halaman selama periode ini dianggap tabu. Khususnya pada masa tenang bumi di musim dingin, Sang Hyang Antaboga diyakini sedang beristirahat di dalam tanah untuk bersiap menyambut musim semi. Maka, segala aktivitas yang mengganggu tanah sangat dilarang. Apa yang dimaksud dengan mengganggu tanah? Tentu saja ini termasuk kegiatan berkebun seperti mencangkul tanah atau membersihkan rumput liar, serta menggali lubang untuk fondasi bangunan, renovasi, atau penambahan bangunan. Selain itu, memulai hal-hal baru seperti pindah rumah, membuka toko baru, menikah, atau memulai pekerjaan baru, serta bepergian jauh juga sebaiknya dihindari. Namun, jika pekerjaan konstruksi sudah dimulai sebelum periode ini, melanjutkannya tidak menjadi masalah. Yang dilarang adalah memulai proyek baru selama masa tenang bumi. Tentu saja, periode 18 hari ini bisa terasa merepotkan. Untungnya, ada hari-hari tertentu yang disebut Dina Rere, hari jeda. Pada hari-hari ini, Sang Hyang Antaboga dipercaya naik ke kahyangan dan tidak berada di bumi, sehingga aman untuk melakukan aktivitas yang berhubungan dengan tanah. Menurut kalender Jawa dan Tionghoa kuno, hari-hari ini jatuh pada hari macan, kelinci, dan ular. Untuk tahun 2026, Dina Rere pada masa tenang bumi jatuh pada tanggal 17, 19, 28, 29, dan 31 Januari. Secara logis,
Setiap periode transisi musim adalah waktu di mana cuaca tidak stabil dan kondisi tubuh rentan terhadap perubahan. Menghindari keputusan besar seperti memulai hal baru atau pekerjaan fisik yang berat seperti konstruksi adalah hal yang masuk akal. Jika Anda ingin memulai sesuatu yang baru, lebih baik tunggulah hingga masa tenang bumi berakhir dan pilihlah hari baik lainnya. Rekomendasi: selama masa tenang bumi, anggaplah periode ini sebagai waktu persiapan untuk menyambut musim baru. Jalan pintas menuju keberuntungan adalah dengan tidak memaksakan diri dan menjalaninya dengan tenang. Berikut adalah beberapa hal baik yang bisa Anda lakukan selama periode ini. Ziarah arah keberuntungan. Mairi. Menikmati hidangan khas saat Imlek memang sudah menjadi tradisi. Tapi apakah Anda pernah mendengar tentang ziarah arah keberuntungan? Ini adalah praktik mengunjungi pura, candi, atau tempat keramat yang berada di arah keberuntungan tahun itu dari rumah Anda. Pada zaman kerajaan di Jawa, tradisi ini bahkan lebih populer daripada perayaan tahun baru itu sendiri. Arah keberuntungan ditentukan oleh posisi dewa tahunan, yang berubah setiap tahun menurut Almanak Tionghoa atau Primbon Jawa. Untuk tahun 2026, arahnya adalah nama arah. Tradisi menyantap hidangan tertentu seperti kue keranjang saat Imlek dimulai sekitar zaman kolonial, konon oleh para pedagang Tionghoa di Batavia dan Semarang untuk memohon kemakmuran bisnis dan kesehatan. Kue keranjang yang lengket melambangkan harapan agar hubungan keluarga erat dan rezeki terus melekat. Karena Imlek dianggap sebagai tahun baru menurut kalender lunar, melakukan ziarah selama masa tenang bumi ini adalah waktu yang tepat untuk merefleksikan kembali tujuan Anda selama setahun ke depan. 2. Makanan dengan awalan Hi atau berwarna merah pada hari kambing. Selama masa tenang bumi, ada hari khusus yang disebut hari kambing, Dina Wedhus. Pada hari ini, menyantap makanan yang namanya berawalan Hi, dalam bahasa Jepang, atau makanan berwarna merah dipercaya dapat membawa keberuntungan dan menolak bala. Untuk tahun 2026, hari kambing jatuh pada tanggal 21 Januari dan 2 Februari. Tentu saja, kita bisa mengadaptasinya dengan menyantap makanan yang sedang musim. Rekomendasi saya adalah ikan kakap merah, ikan hirame dalam bahasa Jepang, buah naga, pitaya, stroberi, atau apel merah. Makanan lain yang tidak harus musiman seperti tomat atau paprika merah juga sangat baik. Ini juga cara yang bagus untuk menambah asupan vitamin dan mencegah flu di musim pancaroba. Puncak musim dingin. Daikan. Di Indonesia, terutama di daerah dataran tinggi seperti Dieng atau Puncak, periode setelah tahun baru seringkali menjadi waktu terdingin dalam setahun. Periode ini dikenal sebagai mangsa bediding dalam kalender Pranata Mangsa Jawa, biasanya dimulai sekitar 5 Januari. Setelah itu, datanglah puncak musim dingin yang paling ekstrem, yang pada tahun 2026 jatuh pada tanggal 20 Januari. Meskipun puncaknya hanya 1 hari, periode sekitar 2 minggu hingga sebelum Imlek juga sering disebut sebagai periode puncak musim dingin. Sedikit penjelasan tentang kalender Pranata Mangsa. Ini adalah sistem penanggalan yang diciptakan oleh para leluhur di Jawa, membagi 1 tahun menjadi beberapa musim berdasarkan fenomena alam, yang digunakan sebagai panduan untuk pertanian dan kehidupan. Puncak musim dingin adalah fase terakhir dari musim dingin, sekaligus penutup tahun dalam siklus alam. Meskipun ini adalah waktu terdingin, setelahnya akan datang periode yang disebut Telu Adhem, Papat Anget, di mana setelah 3 hari yang dingin, akan diikuti oleh 4 hari yang hangat, menandakan musim semi perlahan-lahan tiba. Orang-orang zaman dahulu menggunakan kalender ini sebagai panduan untuk bercocok tanam dan persiapan hidup, memanfaatkan perubahan alam dengan bijaksana. Pada awal puncak musim dingin, bunga-bunga seperti Edelweiss Jawa di pegunungan mulai menunjukkan kuncupnya, menunggu musim semi di bawah tanah. Sejak dulu, masyarakat Nusantara memiliki tradisi menyantap makanan khas selama musim dingin ini sebagai pembawa berkah, atau justru menantang dingin dengan melakukan ritual seperti mandi di sumber air suci pada dini hari, kungkum, atau latihan spiritual untuk menyambut musim semi. Sekarang,
Mari kita bahas makanan pembawa berkah yang khas pada periode puncak musim dingin. Makanan pembawa berkah di puncak musim dingin. 1. Telur puncak dingin telur bediding. Ini adalah telur yang dihasilkan oleh ayam pada hari pertama puncak musim dingin. Pada tahun 2026, itu adalah tanggal 20 Januari. Dahulu, telur adalah sumber nutrisi yang sangat berharga. Ayam kampung zaman dulu akan makan banyak untuk menyimpan energi sebelum musim dingin dan jarang sekali bertelur saat cuaca sangat dingin. Oleh karena itu, telur yang dihasilkan pada puncak musim dingin dianggap sangat langka dan penuh dengan nutrisi terkonsentrasi, sehingga memiliki nilai istimewa. Karena itu, telur bediding dipercaya memiliki rasa yang lebih kaya dan baik untuk kesehatan. Selain itu, warna kuning telurnya yang pekat keemasan dihubungkan dengan emas, sehingga dianggap sebagai pembawa rezeki dan kemakmuran. Berkat reputasinya, saat ini telur ini sering dijual secara khusus di pasar swalayan atau peternakan lokal sebagai telur puncak dingin dan sangat populer hingga harus dipesan terlebih dahulu. 2. Air tirta pagi. Air embun. Air tirta pagi adalah air yang diambil dari sumber mata air atau embun pada dini hari selama periode puncak musim dingin. Pada masa ini, suhu yang sangat dingin menekan aktivitas dan perkembangbiakan kuman dalam air. Oleh karena itu, air ini dianggap sangat murni, tahan lama, dan sangat baik untuk digunakan dalam pembuatan jamu, tempe, atau minuman fermentasi tradisional seperti tuak atau brem. Tentu saja, meminum air ini secara langsung dipercaya dapat menyucikan jiwa dan raga. Kesegaran dan kekuatan pemurnian dari air tirta pagi diyakini membawa pengaruh baik bagi kesehatan fisik dan mental. Pada zaman dahulu, air ini bahkan dianggap baik untuk kecantikan. Para putri keraton akan mengumpulkan embun pada periode ini, menyimpannya dalam kendi, dan menggunakannya di musim kemarau sebagai air untuk mencampur lulur atau bedak dingin. 3. Makanan fermentasi musim dingin. Kanjikomi. Proses fermentasi pada musim dingin adalah metode tradisional yang memanfaatkan suhu dingin ekstrem pada periode ini. Tentu saja, dengan menggunakan air tirta pagi, kualitas bahan yang difermentasi akan menjadi lebih tinggi. Pembuatan tape ketan atau singkong, misalnya, sering dilakukan pada periode ini. Bahan baku seperti beras ketan atau singkong hasil panen sebelumnya diolah selama kurang lebih 30 hari dari awal Januari hingga sebelum Imlek. Selain itu, makanan fermentasi lain seperti tempe, tauco, atau brem juga paling cocok dibuat dan disimpan pada musim dingin ini, karena aktivitas bakteri di udara melambat. Sangat masuk akal, bukan? Akhir-akhir ini, minuman fermentasi seperti legen atau tuak manis juga semakin populer karena dianggap minuman berenergi alami. Minuman ini juga memiliki efek menghangatkan tubuh, sehingga sangat direkomendasikan saat cuaca dingin. Semua makanan fermentasi yang dibuat dengan air tirta pagi bisa dikatakan sebagai pembawa berkah. 4. Jadah dingin. Kanmochi. Jadah dingin adalah penganan yang terbuat dari beras ketan yang dibuat menggunakan air tirta pagi selama puncak musim dingin. Ini adalah makanan ritual untuk memohon kesehatan dan menolak bala. Bagi para petani, ini juga menjadi makanan awetan dan camilan. Mungkin karena menggunakan air tirta pagi, jadah ini tidak mudah berjamur dan lebih tahan lama. Karena dibuat dengan air dingin, rasanya pun diyakini lebih gurih dan nikmat. Dahulu, di desa-desa di lereng gunung, orang-orang akan menggantung jadah dingin di teras rumah dan membiarkannya mengering oleh angin dingin selama sekitar 1 bulan untuk pengawetan. Di beberapa daerah, jadah kering ini diiris tipis lalu digoreng atau dipanggang menjadi camilan renyah yang disebut intip. Pokoknya, menyantap jadah dingin dipercaya akan membuat seseorang sehat sepanjang tahun. Kali ini, saya telah berbagi tentang masa tenang bumi yang mungkin belum banyak diketahui, serta makanan pembawa berkah selama puncak musim dingin. Omong-omong, ucapan salam tahun baru yang terlambat atau sebagai pengganti kartu ucapan sering dikirimkan setelah perayaan tahun baru hingga sebelum Imlek, yang waktunya tepat jatuh pada periode puncak musim dingin ini. Selain itu, dalam dunia persilatan seperti pencaksilat,
Ada yang disebut latihan dini hari Kangeiko, di mana para pesilat sengaja melakukan latihan berat pada dini hari atau malam hari yang dingin untuk menguji kekuatan fisik dan mental mereka. Ritual mandi di air terjun pada malam hari juga sering dilakukan pada periode ini. Sejak dulu, manusia menghadapi dingin yang ekstrem untuk mengenali batas diri mereka dan mendapatkan kekuatan untuk melampauinya. Memanfaatkan bahan-bahan makanan khas musim ini juga merupakan cara para leluhur untuk menyucikan jiwa dan raga serta bersiap menyambut musim baru. Ini adalah kearifan yang sebaiknya tidak kita lupakan di zaman modern ini. Jika saya dapat membantu Anda semua dalam meraih kebahagiaan, tidak ada yang lebih membahagiakan bagi saya. Sepertinya waktu kita sudah hampir habis. Bagi Anda yang telah menonton hingga akhir, jika berkenan, silakan tinggalkan komentar terima kasih di bawah. Bukan untuk saya, tetapi sebagai rasa syukur kepada semua orang di sekitar Anda, dan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kehidupan hari ini. Terakhir, jika video ini menyentuh hati Anda, silakan berlangganan saluran ini dan berikan suka agar Anda siap menerima cerita berikutnya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih telah menyimak.